Pendampingan pengawas sekolah dalam angka. Pendampingan dalam angka. 1 artinya 1 siklus pendampingan. 2 artinya 2 proses pendampingan, 2 komponen komitmen perubahan. 3 artinya 3 prioritas pendampingan dan 3 strategi umpan balik. Angka 4 artinya 4 tahapan siklus pendampingan. Angka 5 artinya 5 metode pendampingan. Angka 6 artinya 6 strategi pendampingan. Angka 7 artinya 7 prinsip pendampingan. Angka 1 artinya 1 siklus pendampingan pengawas sekolah. Pendampingan pengawas sekolah kepada kepala sekolah merupakan sebuah siklus pendampingan yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan, dan pelaporan pendampingan. Angka 2 artinya 2 proses pendampingan dan 2 komponen komitmen perubahan. Proses pendampingan ada 2, yaitu direktif dan non-direktif. Direktif untuk penyemaian perubahan, non-direktif untuk perubahan berkelanjutan. Adapun perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur, dan pemicu perubahan bisa kombinasi antara direktif dan non-direktif. Komponen komitmen perubahan yang digunakan dalam mengidentifikasi komitmen perubahan ada 2, yaitu tingkat kesadaran melakukan refleksi dan tingkat kapasitas memimpin perubahan. Tingkat kesadaran melakukan refleksi ada 2 kategori, yaitu berkembang dan berdaya, sedangkan tingkat kapasitas memimpin perubahan ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Angka 3 artinya 3 prioritas pendampingan dan 3 strategi umpan balik. Tiga prioritas pendampingan pengawas sekolah kepada kepala sekolah. Pertama, prioritas utama. Kedua, prioritas menengah. Ketiga, prioritas akhir. Prioritas utama diterapkan pada sekolah dalam spektrum awal perubahan, seperti pada tahap penyemai perubahan, cenderung membutuhkan metode pendampingan yang lebih direktif, dominan satu arah, dan dengan frekuensi lebih intensif agar tujuan perubahan berhasil terinternalisasi pada kepala sekolah sebagai suatu kebutuhan penting. Ada 3 kata kunci, yaitu direktif, satu arah, dan intensif. Prioritas kedua yaitu prioritas menengah, diterapkan pada sekolah dalam spektrum perubahan yang tengah bertumbuh, seperti pada tahap perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur, dan pemicu perubahan. Cenderung membutuhkan metode pendampingan kombinatif, direktif dan non-direktif, 2 arah, dan dengan frekuensi semi-intensif, agar ke depan kepala sekolah dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan perubahan secara mandiri. Kata kuncinya kombinatif, direktif dan non-direktif, 2 arah, frekuensinya semi-intensif. Prioritas ketiga yaitu prioritas akhir, diterapkan pada sekolah dalam spektrum perubahan mandiri, seperti pada tahap perubahan berkelanjutan, cenderung membutuhkan hanya metode pendampingan yang bersifat non-direktif, 2 arah, dan dengan frekuensi lebih fleksibel. Ini dilakukan agar perubahan yang telah terjadi dapat terus berdampak secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi praktik baik bagi sekolah lain. Kata kuncinya non-direktif, 2 arah, dan fleksibel. Strategi umpan balik yang bisa dilakukan oleh pengawas ada 3 strategi umpan balik. Yang pertama, umpan balik pembangkit, yaitu membantu kepala sekolah menyadari adanya persoalan dan menemukan solusi terhadap persoalan tersebut. Kata kuncinya menyadari dan menemukan.
Umpan balik penyemangat yaitu membantu kepala sekolah mengenali perubahan yang telah dicapai dan kebutuhan perubahan yang masih perlu dicapai. Kata kuncinya mengenali. Pembentuk, umpan balik pembentuk yaitu membantu kepala sekolah semakin menguasai suatu keterampilan agar mencapai suatu sasaran atau standar tertentu. Kata kuncinya semakin menguasai. Angka 4 artinya 4 tahapan siklus pendampingan pengawas sekolah. Tahapan siklus pendampingan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Tahap ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Dan tahap keempat, pelaporan pendampingan. Angka 5 artinya 5 metode pendampingan. Metode pendampingan ada 5. Yang pertama, training, yaitu mengajarkan suatu strategi atau teknik kepada seseorang yang relevan dengan pekerjaannya. Kedua, mentoring, memberikan saran dan contoh untuk dipelajari oleh seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Ketiga, coaching, memberdayakan seseorang untuk meningkatkan kinerja dan dengan mengungkap potensi dirinya. Keempat, facilitating, membantu sekelompok orang dalam mengambil keputusan kelompok atau organisasi. Consulting, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengembangan organisasi. Angka 6 artinya 6 strategi pendampingan. Pertama, penyemai perubahan, yaitu meninggalkan praktik lama dan berubah ke praktik baru, fokus pada pembelajaran. Perubahan segera, melakukan lompatan perubahan secara mendasar, fokus pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Strategi ketiga, penguatan perubahan, menemukan dan menguatkan praktik baru, fokus pada pembelajaran. Strategi keempat, perubahan berangsur, melakukan perbaikan bertahap atau per komponen, fokus pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Strategi kelima, pemicu perubahan, yaitu membangun kesadaran tentang perubahan berkelanjutan, fokus pembelajaran, pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan. Strategi keenam, perubahan berkelanjutan, merupakan inovasi atau memperluas dampak, fokus pembelajaran, pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan. Matriks strategi pendampingan. Matriks strategi pendampingan berdasarkan 2 komponen komitmen perubahan, yaitu tingkat kapasitas memimpin perubahan dan tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi. Dari kapasitas rendah, menengah, dan tinggi, berkembang dan berdaya, itu menghasilkan 6 strategi pendampingan, yaitu penyemai perubahan, penguatan perubahan, perubahan segera, perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Angka 7 artinya 7 prinsip pendampingan. Prinsip pendampingan yang pertama, profesional. Prinsip kedua, terencana dan strategis. Prinsip ketiga, bertahap dan mandiri. Prinsip keempat, kolaborasi. Prinsip kelima, asimetris. Prinsip keenam, kesetaraan. Dan prinsip ketujuh, berbasis evaluasi. Terima kasih.